Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin membahas Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ayat ini sangat terkenal karena sering dikutip, bahkan sering diajarkan di dalam gereja-gereja. Dengarkan ayat ini, saya akan bacakan Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saya pernah mendengar ayat ini dijadikan sebuah lagu. Ya kan? Lapangkanlah tempat kemahmu, jadikan tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkanlah koko patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Pancangkan, bagaimana? Yang terakhir saya lupa ya. Jadi seperti itu intinya. Tapi saya ingin mengajarkan kepada Anda sound doktrin dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3 dengan cara yang berbeda. Bukan seperti yang pernah engkau dengar, yang sudah engkau dengar, yang sering diajarkan oleh para penganut teologi kemakmuran. Kebanyakan yang menafsirkan ayat ini dari kelompok karismatik. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk memahami setiap kata dari Alkitab bahasa Ibrani, jadi kita perlu mencari dalam perjanjian lama itu, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Kita perlu memahami seperti apa orang Ibrani berpikir. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ibrani itu ditulis oleh orang-orang yang berbahasa Ibrani di perjanjian lama itu, di mana bahasanya dan budayanya itu berbeda dari apa yang kita kenal hari-hari ini atau budaya modern. Jadi bahasa mereka itu sangat terkait erat dengan budaya dari orang-orang yang membicarakan bahasa tersebut. Saudara, orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang nomadik, orang-orang agrarian people, orang-orang yang bertani. Bahasa mereka itu sangat terkait erat dengan budaya dan gaya hidup mereka. Jadi waktu kita membaca Alkitab, mengartikan Alkitab Perjanjian Lama, budaya kita dan bahasa kita di abad yang ke-20 ini itu berbeda sekali, mempengaruhi kita sehingga kadang-kadang kita mengartikan sesuai dengan pemahaman kita. Itu sebabnya saya mengajarkan bahasa Ibrani. Mengapa? Karena orang ingin, atau maksud saya orang itu bisa didekatkan dengan budaya orang Ibrani. Jadi mengerti cara berpikir orang Ibrani. Saudara tidak perlu berpikir, oh kalau mau mengetahui Alkitab apa itu bahasa Ibrani, oh saya harus belajar. Banyak orang bisa membeli Strong Dictionary, Strong Concordance. Mereka belajar bahasanya, lalu mereka membaca, mereka temukan
definisinya, lalu mereka move on. Mereka pikir sudah selesai. Saudara, tidak begitu, saudara. Memang banyak alat-alat yang membantu kita. Ada kamus, ada dictionary. Yang paling top itu adalah Strong Concordance. Saya sudah belajar waktu saya duduk di sekolah teologi pada tingkat yang pertama. Menggunakan, sampai saat ini kita menggunakan hal tersebut. Tapi saudara, tidak cukup kalau engkau mengetahui budaya orang Ibrani. Engkau mengetahui bahasanya terconnected dengan budayanya, engkau akan mudah menafsirkan Alkitab. Makanya di Eleos Theological School kami mengajarkan juga Jewish literasi dan juga kami mengajarkan Hebrew. Dengan apa? Tujuannya supaya Anda terkoneksi dengan budaya dari orang-orang Ibrani, dari orang-orang Yahudi, sehingga Anda mengetahui bagaimana caranya mereka mengartikan ayat-ayat tersebut. Nah, pagi ini atau hari ini saya ingin membawa saudara untuk memahami Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Saya bacakan lagi. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Bagaimana caranya menafsirkan ayat ini? Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menafsirkan ayat ini kita perlu mengetahui dulu bahwa orang-orang Yahudi, sebelum mereka menjadi orang Yahudi, pada waktu kebudayaan pertama yang kita tahu, mereka hidup di sekitar Taman Eden itu, mereka hidup di tenda-tenda. Lihat di sini, ada bicara tentang kemah, ada bicara tentang tenda. Dan kebiasaan hidup di dalam tenda ini, tent dweller, ini masih berlangsung setelah mereka masuk di tanah perjanjian. Mereka sudah menjadi orang Yahudi, sudah menjadi orang Israel, sudah menjadi bangsa, mereka sudah menjadi kerajaan, tapi mereka masih tetap tinggal di dalam tenda-tenda, di dalam kemah-kemah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa orang-orang yang tinggal di dalam kemah itu, mereka itu adalah sekelompok orang yang nomaden, yang nomadik. Mereka terbiasa dengan memasang tenda dan kemudian cepat-cepat menggulung tenda itu, pergi ke tempat lain, dan kebiasaan mereka terjadi seperti itu. Nah, yang mau saya katakan di sini, setiap kita membaca dari Alkitab Perjanjian Lama, kita harus mengkoneksikan apa yang terjadi pada waktu itu. Makanya kita perlu belajar budaya dan kebiasaan orang Israel atau orang-orang di dalam Perjanjian Lama. Saudara yang dikasih Tuhan, tenda itu adalah rumah mereka. Kemah itu adalah rumah mereka. Kalau kita di abad ke-20 ini bicara tentang rumah, dan kita bicara tentang rumah kita yang permanen, kita bicara tentang rumah kita yang besar, maka orang-orang di Perjanjian Lama itu atau yang masih hidup di dalam tenda, katakanlah kelompok Beduin yang sampai hari ini mereka masih menjadi tent dweller, mereka tidak akan mengerti gaya bahasa kita, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan rumah. Bagi orang-orang Perjanjian Lama, rumah mereka itu adalah kemah, rumah mereka itu adalah tenda. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa di tempat itulah semua aktivitas mereka dijalankan. Di tenda itu mereka mematok tanah di sekitar tempat kediaman mereka itu sebagai area di mana area itu adalah tempat di mana mereka beraktivitas. Jadi saudara, tenda yang didirikan itu terdiri dari 3 apartemen atau 4 apartemen. Apartemen yang pertama atau tempat tenda yang pertama adalah tenda laki-laki, atau di situ adalah entrance-nya, atau di situ adalah tempat di mana laki-laki itu menerima tamu, di mana mereka akan melihat kedatangan setiap orang yang datang terlebih dulu. Jadi laki-laki tinggal di depan. Kemudian di tempat yang kedua itu, di tempat yang agak ke belakang, perempuan dan anak-anak tinggal di situ, dipisahkan dengan sebuah tirai.
Begitu ya. Jadi percakapan di depan masih bisa didengarkan oleh wanita-wanita yang tinggal di tengah dan anak-anak. Tapi orang-orang yang ada di depan tidak bisa melihat para wanita yang ada di tengah itu karena mereka dilindungi oleh screening, oleh sebuah tirai begitu. Kemudian di belakangnya itu ada tempat tinggal daripada budak-budak mereka, pekerja mereka, atau orang-orang yang menjaga cattle mereka, menjaga ternak mereka. Dan ternak mereka akan ada juga di belakang sama-sama. Jadi itulah kondisi dari kehidupan budaya orang pada waktu itu. Hidup di tenda, hidup di kemah, jadi terpisah dari beberapa pemisahan. Laki-laki, kemudian perempuan dan anak-anak, kemudian pelayan-pelayan mereka, pekerja mereka di belakang bersama dengan hewan-hewan mereka. Dan seperti itulah setting yang terjadi. Nah, saudara, apabila ada salah satu anak yang menikah atau membentuk keluarga yang baru, maka mereka tidak akan pindah ke kompleks lain. Ini jarang sekali terjadi. Mereka akan tetap tinggal di satu kompleks yang sama. Makanya apa yang dikatakan Yesaya ini akan terjadi. Katakan apa? Dikatakan apa, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri setelah punya keturunan, maka keturunan yang sama ini akan mengembangkan tendanya itu di area yang sama. Jadi tidak akan keluar dari wilayah itu. Jadi mereka akan melapangkan, ini yang disebut dengan melapangkan. Jadi membuat tenda yang lebih besar lagi. Nah, tenda itu dibuat dari rambut daripada itu goat, dibuat dari rambut kambing. Jadi dijalin satu persatu, dikerjain berhari-hari, bertahun-tahun menjadi satu atap begitu ya, menjadi satu tenda yang melindungi mereka di waktu malam. Jadi apabila ada keluarga yang menikah, maka tenda itu akan diperlebar di kompleks itu. Jadi keluarga yang menikah itu tidak pernah keluar dari lingkungan tersebut. Nah, lingkungan tersebut adalah lingkungan yang mereka katakan rumah ayahku, rumah orang tuaku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau mereka keluar dari situ, maka mereka akan keluar dari rumah orang tuanya atau rumah daripada ayahnya. Seperti itulah konsep orang tinggal di kemah. Konsep orang tinggal di tenda. Jadi dunia yang mereka tahu hanyalah dunia di sekitar tempat tenda itu. Makanya mereka akan berkata bahwa di dunia ini mereka hanyalah pengembara. Ketika mereka keluar dari rumah atau tenda daripada ayahnya, mereka katakan mereka mengembara. Nah, saya mau contohkan kepada saudara di dalam Ibrani 9, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-9. Lihat di sini saya bacakan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Nah, saudara lihat di sini di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat yang ke-9 bahwa mereka tinggal seolah-olah di tanah yang asing. Mengapa di tanah yang asing? Karena mereka keluar dari tenda atau kemah ayahnya. Tadi makanya saya katakan bahwa tenda atau kemah itu merupakan dunia yang mereka tahu. Keturunan mereka ada di situ, papa mama mereka tinggal di kompleks itu. Kemudian seluruh sejarah hidup mereka ada di kompleks itu. Apabila mereka keluar dari kompleks itu, maka mereka katakan mereka berada di tanah yang asing. Jadi kalau kita baca Ibrani 11 ayat 9, kita bisa memahami mengapa dikatakan ketika mereka keluar, mereka masuk di tanah perjanjian itu, tanah itu menjadi tanah yang asing. Karena mereka sudah keluar dari kemah atau dari tenda ayahnya, dari kompleks yang besar itu ya. Jadi saya umpamakan aja, tenda itu atau kemah itu, kompleks kemah itu adalah sebuah kompleks perumahan yang besar di situ.
Jadi papanya tinggal di kompleks itu, mamanya tinggal di kompleks itu, ada kakeknya tinggal di situ bersama neneknya kalau masih hidup. Kemudian semua keturunan ada di kompleks itu. Itulah dunia mereka, saudara. Nah, lihat di sini ayat yang ke 13, Ibrani 9 ayat 13 saya bacakan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi hanya melihat dari jauh, melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi sekarang kita mengerti apa yang dimaksud dengan orang asing di bumi ini. Ketika mereka keluar dari rumah kediaman ayahnya, maka tempat di mana mereka pergi itu menjadi tempat yang asing. Mereka menjadi stranger, mereka menjadi pendatang di muka bumi ini. Ini kan sama sebenarnya arti rohaninya dengan kita. Kita ini cuma pendatang di muka bumi ini karena rumah kita ada bersama dengan Bapa di sorga. Begitu, ketika kita keluar, kita berada di tempat yang terpisah dengan Bapa kita, maka tempat itu akan menjadi tempat yang asing. Makanya dikatakan pendatang. Ini memberikan kepada kita juga sebuah arti yang baru, pengenalan bahwa memang semua yang kita miliki di dunia ini itu hanya pinjaman begitu. Karena kita hanya pendatang, kita hanya sekedar menumpang, kita hanya sekedar sebagai orang asing ke tempat kita sendiri, rumah kita sendiri ada di kompleks perumahan bersama dengan Bapa. Ini contohnya, saya mau kasih ke aplikasi yang rohani. Makanya saudara, ketika Yesaya katakan Yesaya 54 ayat 2 dan 3, lapangkan tempat kemahmu, itu akan terjadi apabila ada penambahan keluarga baru. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga baru itu juga membangun tenda. Mereka tidak membangun tenda yang baru, tapi mereka itu menggunakan apa yang sudah ada di dalam keseharian mereka. Jadi wanita-wanita selama berhari-hari, bertahun-tahun mereka menjalin itu kulit itu atau rambut daripada kambing itu menjadi sebuah terpal yang besar, dan terpal itu akan digunakan nanti untuk memperbaiki kebanyakan atapnya yang lebih gampang rusak karena kenakan matahari dan kena hujan. Nanti itu diganti, lalu kain yang baru itu akan dipakai, yang kain yang sudah lama maksudnya akan dipakai untuk mengembangkan tenda yang baru. Jadi maksudnya itu, lapangkan tempat kediamanmu itu, kemahmu itu, ketika keluargamu sudah bertambah banyak. Ketika ada kebutuhan untuk itu, maka akan membangun tempat yang lebih besar karena tempatnya sudah tidak muat lagi. Ini berbeda dengan konsep yang sekarang kan. Sekarang ini orang katakan kalau kita mau dapat ikan yang banyak, kita harus mempunyai perahu yang besar. Jadi orang berlomba-lomba bikin gedung, jemaatnya nggak ada begitu. Sewa gedung yang besar, jemaatnya nggak ada gitu. Jadi kebutuhan mereka habis di dalam kebutuhan membangun. Coba lihat gereja-gereja model sekarang. Karena terpengaruh dengan teologi kemakmuran. Katanya kita mau mengembang, kita mau jadi besar. Kalau untuk jadi besar kita harus beriman. Kita harus buat gereja yang besar. Saya melihat di desa-desa orang bangun gereja yang besar. Kemudian mereka terseok-seok mencari dana sana-sini, minta-minta sana-sini, memelas sana-sini. Kita perlu uang untuk bangun gereja. Saya tanya jemaatnya berapa? Nggak ada jemaatnya di situ. Mereka bilang ini kan langkah iman. Kalau sudah ada gereja, maka orang akan datang. Makanya ketika orang bangun gereja, dia mati-matian mempertahankan gereja itu. Kalau boleh, sesudah dia mati harus keluarganya yang meneruskan. Karena dia sudah mati-matian cari uang. Ini kan konsep yang salah. Tadi yang saya katakan, kelompok-kelompok teologi kemakmuran mengajar otak kita terbalik. Karena berpikir dengan konsep tahun atau abad ke-20, 21. Padahal konsep di dalam orang-orang Ibrani adalah kemah. Kamu akan melapangkan kemahmu ketika ada keluarga yang baru membentuk keluarga, anakmu baru menikah, mereka ada di kompleks ini, dibesarkan tenda itu. Mereka tinggal di kompleks itu.
Kemudian kan dikatakan mengembang ke kanan dan ke kiri karena sudah banyak. Nanti ternaknya jadi banyak, belakangnya ditambah begitu. Jadi tidak membentuk satu komunitas yang lain. Mereka tidak keluar dari rumah bapaknya itu. Kalau mereka keluar, mereka katakan tempat yang asing. Saya menjadi pendatang. Saya hanya melambai dari jauh. Lihat di dalam Ibrani 11. Iman mereka katakan mereka melambai dari jauh. Tidak masalah mereka tidak masuk ke situ. Mengapa? Karena mereka tahu ketika jauh dari rumah Bapa, maka mereka menjadi orang asing di tanah itu. Bisa pahami apa yang saya sampaikan di sini? Jadi hati-hati mengajarkan, menafsirkan Alkitab Perjanjian Lama. Engkau perlu mengenal budaya dan cara orang Israel berpikir. Engkau perlu mengenal apa yang terkoneksi dalam budaya mereka. Ini bukan katakan membuat tempat yang besar-besar begitu. Sehingga kita kan selalu kemewahan yang kita tonjolkan. Kalau kita punya mobil yang bagus, kita tonjolkan sebagai berkat Tuhan. Kalau kita punya jemaat yang banyak, kita tonjolkan itu sebagai berkat Tuhan. Jadi orang yang diberkati, successful families begitu kan. Makanya ada yang namakan successful Bethanist families, itu keluarga. Itu menurut saya konsep yang salah sekali. Gitu. Jadi orang berpikir dia sukses di situ, dia kaya di situ, tidak sakit-sakit, tidak mati-mati bahkan, begitu kan? Itu konsep yang salah. Bukan itu yang Alkitab bicarakan. Melapangkan tenda itu, kemah itu ketika ada kebutuhan untuk itu. Apakah engkau sudah melakukan hal yang Tuhan inginkan sehingga Tuhan tambahkan sehingga engkau bisa melapangkan? Jadi jangan terpengaruh dengan gaya hidup seperti itu. Sehingga banyak orang sekarang pendeta-pendeta mau jadi yang namanya pastor market. Karena lihat itu pendeta-pendeta gayanya itu borjuis. Jam tangannya mahal, bajunya mahal, kacamatanya mahal, mobilnya mahal. Sehingga kita turut-turut dalam konsep itu. Untuk jadi orang yang mahal kita perlu jemaat kita banyak. Supaya jemaat banyak buka gereja yang besar. Bangun gereja yang besar, kosong. Berhutang begitu, cari dana, minta-minta sana sini. Saudara, konsep ini ditawarkan oleh teologi kemakmuran. Kamu akan berkembang ke kanan, ke kiri, menjadi besar kamu. Karena itu kamu harus menyediakan wadah yang besar. Bukan itu yang dibicarakan di dalam Yesaya. Yesaya mengatakan dalam konsep tent dweller. Ketika orang-orang Yahudi itu mereka tinggal di tenda. Sampai di tanah perjanjian orang Yahudi tidak meninggalkan kehidupan di tenda itu. Begitu. Karena kehidupan tenda itu telah mengajarkan mereka bagaimana mereka hidup bersama dengan keluarganya, bagaimana pemeliharaan Allah terjadi di padang gurun. Mereka bongkar tenda, mereka tanam tenda, bongkar tenda, tanam tenda. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan mereka terkoneksi di situ. Jadi istilah melapangkan itu bukan memancing berkat yang besar akan datang gitu. Kamu kalau berkat yang besar datang, kamu harus menyediakan tempat yang lebih besar lagi. Ini pancingan dalam dunia ekonomi, ya kan? Menanam sedikit, menginvest sedikit supaya nanti hasilnya dapat berlipat-lipat kali ganda. Makanya selalu temanya apa? Tuaian berlipat-lipat kali ganda. Masuk lebih dalam lagi, apalagi yang increasing, tahun pelipat gandaan, ya kan? Konsepnya semua di kepala itu adalah konsep uang, konsep di kepala itu kemakmuran, konsep ekonomi. Tidak pernah mengajar orang untuk mengerti firman Tuhan. Begitu. Jadi mereka katakan ini tahun pelipat gandaan, ini tahun Yobel, doa Yabes, gitu kan? Mengucapkan doa Yabes. Apa itu doa Yabes? Didoakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Iya kan? Ngomongnya begitu kan, memperluas daerahku. Kiranya engkau melindungi aku dari penyakit dan malapetaka. Begitu. Doa Yabes kan menjadi populer karena konsep ini yang dielaborasi besar-besaran. Begitu. Jadi tahun pelipat gandaan, tahun mujizat, tahun berkat. Itu selalu diagung-agungkan. Konsep ini selalu dipakai. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Hari ini saya tawarkan konsep yang berbeda. Kalau engkau ingin tahu
Apa yang disampaikan oleh Alkitab Perjanjian Lama, engkau harus mengerti budaya mereka. Engkau harus mengerti bahasa mereka supaya engkau tahu. Jadi jangan malas belajar Alkitab. Semuanya ada, memang di konkordansi ada. Engkau bisa selidiki kata-katanya, tafsirkan kata-kata, tapi itu masih kurang. Kalau engkau malas ya engkau cuma buka aja, cari-cari aja apa yang sudah jadi. Tidak, saudara. Kita harus lihat apa yang Alkitab maksudkan. Sehingga kita mengerti tadi di dalam Ibrani katakan kita ini cuma pendatang di muka bumi ini. Amin, saudara. Ketika kita keluar dari rumah Bapa kita, ketika kita terpisah dari komunitas kita, kita berada di tempat yang asing. Kita adalah pendatang. Kita adalah orang asing. Dan saudara, satu kali kelak engkau akan kembali lagi. Tidak akan membawa apa yang engkau punya di tanah yang asing itu. Percaya saya. Kenapa? Karena itulah Tuhan menempatkan kita supaya pikiran kita tidak dipengaruhi di tanah yang asing. Bukan di situ tempat kita. Tetapi tempat kita adalah bersama-sama di dalam komunitas Bapa. Tinggal bersama-sama di kompleks perumahan Bapa. Itu maksudnya. Jadi sekalipun engkau akan berkembang, engkau berkembang di dalam konteks perumahan Bapa, di dalam konteks wilayah Bapa. Tidak ada konsep lain. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.